Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang insyaallah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita sekalian dikumpulkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di satu majelis. Dan majelis ini insyaallah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ini? Masih puasa semua? Alhamdulillah. Ya. Aktivitas hari ini apa aja? Mulai dari pagi. Bangun tidur. Tahajud. Sahur, sholat subuh, Masya Allah. Masing-masing kita punya aktivitas yang berbeda-beda mungkin, ya. Ke WC juga berbeda-beda kan. Kalau sholat bareng-bareng, ya. Mandi juga nggak bareng kan. Akan tetapi kita ketahuilah bahwa sesuatu yang kadang-kadang sudah menjadi rutinitas itu lupa bahwa sesuatu yang rutin itu tidak boleh kemudian lepas. Ramadan itu kita diperintahkan untuk berbuka. Ramadan itu kita diperintahkan untuk makan sahur, untuk berpuasa, untuk tarawih. Tapi kalau semua itu dilakukan hanya sekedar rutinitas, ya, maka seperti yang kita lihat di masjid-masjid di banyak tempat, ya. Hari-hari pertama mungkin softnya penuh kan, nanti seminggu sudah berkurang kan, nanti sampai minggu keempat sudah tinggal 1-2 orang. Oke? Ini karena rutinitas, karena menganggap bahwa Ramadan bukan sesuatu yang istimewa, karena menganggap suatu Ramadan ini adalah sesuatu yang biasa. Ora traweh ya ora apa-apa. Ora ono sing elek-elek, ora ono sing nyeneni, ora kelong. Nggih mboten? Sahur juga biasa saja. Sampai kepada sholatnya juga biasa saja. Tidak ada di sana perasaan bahwa inilah bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kita berbagai kebahagiaan jika nanti kita lolos. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Inilah yang harus kita sadari. Rasulullah mengatakan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Rasulullah juga mengingatkan secara khusus tentang kita qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tapi kita kadang-kadang lupa itu. Yang sedang kita jalani ini karena ini rutinitas sehingga kita lupa. Sama dengan ibadah-ibadah di bulan selain Ramadan. Ya. Padahal Allah Ta'ala sudah memerintahkan di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau mandi sekedar mandi, kalau makan sekedar makan itu rutinitas, maka yang didapat hanya rutinitas itu, rasa capek, rasa lelah. Makan mendapatkan rasa kenyang, minum mendapatkan rasa hilang dari dahaga. Orang bekerja hanya mendapatkan apa yang didapat dari pekerjaannya, apakah itu harta, apakah itu gaji dan sebagainya, tanpa didasari dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik, pastikan bahwa yang kita lakukan ini semuanya dalam rangka kita beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya waktu sekitar setengah jam insyaallah. Saya akan membacakan satu hadis tentang beberapa amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga dengan selamat. Hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang segera berkerumun, ya. Maksudnya berkerumun karena ingin melihat Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang. Lalu aku masuk di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihatnya, wajah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pembohong. Dan yang pertama kali dikatakan oleh Rasulullah adalah, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikan makan, ya, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Adik-adik, hadis ini hadis yang panjang tapi luar biasa hadisnya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau pertama datang ke kota Madinah. Orang-orang di sana penduduk asli Madinah disebut apa? Kaum Ansor, ya. Mereka dengan senang hati menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasa kalau ada orang penting datang, ya, apalagi seorang Rasulullah. Jadi ketika Rasul datang ke sana itu sudah ada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, ya. Mereka datang berbondong-bondong menyambut Rasulullah. Di antara seorang yang menyambut ini mengatakan, aku lihat di wajah Rasulullah itu bukan wajah seorang pembohong. Luar biasa kan? Nah, dikatakan di wajah Rasulullah tidak ada tampak di sana wajah seorang pembohong. Ini kan luar biasa. Padahal memang Rasulullah adalah dikenal dengan gelar apa? Al-Amin, seorang yang dipercaya kan, ya. Kemudian
apa yang dikatakan Rasulullah SAW yang pertama yaitu adalah mengajak kepada manusia, wahai sekalian manusia. Ya. Jadi ini dakwah yang pertama itu bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Apa? Wahai sekalian manusia, karena Rasulullah tahu ya, mungkin ada yang sudah beriman, ada yang sudah masuk Islam, tetapi banyak juga yang belum masuk Islam, sehingga panggilannya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa yang pertama dilakukan? Afsus salam, sebarkan salam. Masya Allah. Ya, kalau jenengan ketemu teman-teman, berapa kali mengucapkan salam dalam sehari ini kira-kira? Apa salamnya hanya ketika ketemu Pak Muadzin, ketemu Pak Anang? Kepedok gitu, ya, masih salam enggak dengan temannya? Apa karena sudah saling sering ketemu gitu? Ya? Pulang sekolah salam enggak? Kolo-kolo. Perintah Rasulullah afsus salam, sebarkan salam. Kita itu diperintahkan untuk orang iman, nek sebarkan salam. Kalau sebarkan harta, itu mungkin ada iman-iman ya. Sebarkan salam. Ada uang yang keluar enggak dari sebarkan salam ini? Enggak ada ya. Tapi kadang-kadang mahal banget ya. Iman-iman menyebarkan salam. Perintah Rasulullah bukan sampaikan salam, tapi sebarkan. Tahu menyebarkan gimana? Menyebarkan biji, disebar toh? Coba lihat beberapa hadis, mari kita pelajari ya. Yang pertama adalah ayat Quran ya, tentang perintah kita menyebarkan salam dan menjawabnya tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 86 ya. Allah di sana berfirman, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik ya, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Kalau seorang mengucapkan salam, assalamualaikum, bagaimana kita membalas? Tapi betul dilaksanakan enggak sih? Kalau kita diberi salam, balaslah dengan yang lebih dari itu atau yang sepadan. Memang setidak-tidaknya waalaikumsalam, lebih baik lagi ya. Seperti dikatakan Rasulullah ketika ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Rasulullah katakan 10. Ada yang mengucapkan lagi salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah, Rasulullah mengatakan 20. Kemudian ada mengucapkan lagi assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah mengatakan 30. Apa artinya? Setiap jawaban itu ada keutamaan yang diberikan. Kalau jawabannya hanya waalaikumsalam, nilainya cuma 10. Tapi kalau waalaikumsalam warahmatullahi, nilainya 20. Kalau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Pengen yang mana? Ada harta yang dikeluarkan enggak dengan mengucapkan ini? Dengan mengucapkan salam, dengan membalas salam, ada harta yang dikeluarkan enggak? Mau melakukan? Ya? Masya Allah, ya. Jadi menyebarkan salam ini sesungguhnya akan menimbulkan rasa cinta di antara kita kaum muslimin. Ya, akan menimbulkan rasa cinta. Yakin enggak sih dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Menyebarkan salam ini akan menjadikan rasa cinta.
Coba nek ketemu antara teman ming perengut-perengutan, ya, dan kita tidak diajarkan hanya say hello, halo, enggak, tapi salam, assalamualaikum, ya, dikatakan, ya, oleh Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Ya. Maka kata Rasulullah, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Kalau kita mau saling mencintai, ya, maka harus menyebarkan salam. Kalau masuk ruangan, menyebarkan salam. Ya, sampaikan salam. Jadi ini jangan lupa, dimanapun berada kita biasakan mengucapkan salam. Ya, bahkan, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya, wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling baik? Islam yang bagaimana yang paling baik? Maka beliau SAW menjawab, engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Coba lihat hadis ini. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Mau jadi Muslim yang paling baik? Kata Rasulullah, memberikan makan dan kamu menyampaikan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Biasanya memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal, ya. Ya. Orang yang tidak dikenal belum, ya. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW itu tidak punya acara apa-apa di rumah, ya, hanya sekedar mungkin duduk-duduk begitu kalau sekarang, ya. Kemudian sahabat ini, ya, menuju pasar. Sahabat ini tidak mau belanja, tidak mau bertransaksi apapun, tapi sahabat ini hanya melakukan apa? Menyebarkan salam. Ketemu bakul ini, assalamualaikum. Ketemu ini, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Sekarang ada yang mau melakukan seperti itu? Hanya untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Coba, luar biasa kan? Kamu kalau sekolah, ya, istirahat gitu kan, kemudian mau nggak? Daripada duduk-duduk, daripada main, ya, keliling, ya, Pak. Assalamualaikum, 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 ya. Kalau ini tidak dibiasakan, mungkin kamu datang seperti itu dilakukan, bocah lagi stres, boy, kabeh disalami, ya. Ngimpi opo tah mau bengi, ya, kok ujuk-ujuk keliling assalamualaikum kabeh disalami. Ini karena, ya, sunnah yang ditinggalkan, ya. Maka betul apa kata Rasulullah, ya, kamu itu atau Islam ini nanti akan asing pada orang Islam sendiri, ya. Islam itu nanti akan asing karena kita tidak tahu sunnah, padahal hanya melakukan salam. Orang-orang gumun padahal podo-podo Muslim, ngopo tah sidik-sidik salam, sidik-sidik salam, gumun, padahal itu sunnah yang bagus kita
kerjakan. Mau enggak mengucapkan salam gitu? Siapapun ya, boleh mengucapkan salam pada orang yang tidak dikenal. Jadi bukan hanya orang yang dikenal saja, ya. Ada orang lewat depan panti, assalamualaikum, tunjukkan bahwa kita ini paham sunnah, ya. Nek ditakoni, ngopo sih kok salam-salam terus? Ini sunnah Rasulullah, menyebarkan salam. Kalau kita bisa memberi contoh yang baik pada satu perkara agama ini, ya, kemudian ditiru oleh orang lain mengerjakan seperti apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang orang lain juga lakukan, tanpa pahala kita berkurang sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melaksanakan memberi contoh satu perkara yang buruk, ya, satu perkara yang buruk, ya, kemudian perkara itu dicontoh oleh orang lain, ya, maka kalian atau kita akan mendapatkan dosa sebanyak dosa yang dilakukan oleh orang lain. Inilah yang harus kita pahami semua. Mau kita menjadi teladan-teladan di dalam kebaikan, sebarkan salam. Hanya menyebarkan salam, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis ini beliau mengatakan, kalau kamu mau masuk surga dengan selamat, di antaranya apa tadi? Menyebarkan salam. Ini pentingnya, ya. Ketika kita paham hadisnya, ketika kita paham apa yang akan terjadi ketika sudah kita menyebarkan salam kepada orang lain. Pastikan kita menyebarkan salam ini kita dalam rangka mencari ridha Allah dan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Jadi jangan malas-malasan kita untuk mengucapkan salam, ya. Coba lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selemah-lemah manusia adalah orang yang lemah atau malas di dalam berdoa, ya. Jadi sekali lagi, selemah-lemah manusia adalah dia yang malas untuk berdoa kepada Allah, ya. Dan sebakhil-bakhil manusia adalah orang yang bakhil mengucapkan salam. Apa tadi? Hadisnya gimana? Selemah-lemah manusia adalah orang yang malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebakhil-bakhil manusia adalah orang yang malas untuk mengucapkan salam. Mari kita lihat hadis ini, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala, ya, justru sangat senang jika hambanya ini banyak meminta. Berbeda dengan manusia. Kalau ada orang banyak meminta, manusia mesti tidak suka. Tapi Allah akan suka jika orang banyak meminta. Coba sekali berdoa itu berapa kita permintaan kepada Allah, ya. Tapi Allah justru senang kalau orang tidak pernah berdoa pada Allah. Allah itu tidak suka. Wong kita tidak minta pada Allah saja Allah memberikan, apalagi kita minta, ya. Kalau kita minta pada Allah. Kalau kita minta pada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Kalau kita minta kepada orang tua, boleh jadi suatu kali kita kecewa.
Jangan pernah kita berharap banyak dari manusia. Jangan pernah kita banyak berharap dari orang tua kita. Kita bisa kecewa karena itu. Tapi kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Yang punya orang tua, perhatikan. Orang tua punya batasan. Orang tua punya keterbatasan. Tidak setiap yang kita minta bisa diberikan. Manusia yang lain punya keterbatasan. Tapi Allah maha luas kekayaannya. Allah punya semuanya. Maka mintalah kepada Allah supaya kita tidak kecewa. Sekali lagi ya, Allah tidak suka kalau orang tidak mau berdoa. Allah tidak suka kalau orang tidak mau meminta kepadanya. Allah justru suka pada orang yang banyak meminta kepadanya. Jangan meminta kepada selain Allah. Ya. Kemudian orang yang bakhil. Orang yang bakhil adalah orang yang malas untuk mengucapkan salam. Bakhil niku napa? Napa? Pelit. Pelit bin bakhil. Bin pedit. Nggih. Dekok medit temen, dekok pelit temen. Itu bakhil. Ya, tidak mau mengucapkan salam. Maka kita ya harus selalu belajar untuk bermurah-murah mengucapkan salam. Karena tadi hadisnya adalah afsus salam, sebarkan salam. Oke, Masya Allah, itu satu hal saja, ya, di mana kita sekalian bisa belajar, ya. Dan tadi ketika saya bertanya kepada kalian berapa hari kita mengucapkan salam, lihat satu hadis ini yang terakhir insya Allah sebelum kita nanti break untuk persiapan berbuka. Kata Rasulullah SAW, ya, apabila salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Kemudian apabila keduanya terhalang pohon atau tembok atau batu, ya, lantas berjumpa lagi, maka hendaknya dia mengucapkan salam lagi. Perhatikan hadis ini, ya. Kita disuruh untuk mengucapkan salam. Kalau kemudian kita ketemu gini ya, saya udah salam, ya, kemudian keluar, masuk lagi, salam lagi, ya, lemau wis, kan gitu biasanya yang kita lakukan, mau kan wis. Tapi hadisnya ini kata Rasulullah begitu, kalau terhalang pohon, terhalang batu, ucapkan salam lagi. Masya Allah, ini yang mungkin belum banyak dipahami. Sehingga tadi saya katakan Islam itu, sunnah itu memang asing kalau kita tidak memahami. Ya, jadi mengucapkan salam boleh jadi, ya, nanti keluar misalnya ada yang mau wudu, ketemu salam lagi, assalamualaikum, ya. Di panti juga mungkin masuk kamar, keluar, assalamualaikum lagi. Salam kok bola-bali? Karena memang hadisnya perintah Rasulullah itu afsus salam, sebarkan salam. Sampai tadi yang kita katakan ada sahabat Rasulullah sing ora ono kegiatan yuk nang pasar ming arep nyebarke salam, coba. Kan luar biasa. Oke. Jadi mari kita dengan ini kita paham, ya, sehingga pada waktu selanjutnya insya Allah kita sekalian bisa ini baru satu ya, tapi waktu kita habis ya. Jadi di antara amal-amal yang bisa memasukkan kita ke dalam
jannah dengan selamat. Mudah-mudahan dari satu hal ini menyebarkan salam, kita sekalian bisa melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.